peternak yang sekarang lagi rame ini kan di ayam. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi saya sarankan sih untuk bagi yang mau menggunakan aplikasi ini ya ini sangat bagus, sangat cocok. Berbeda dengan settingan di broiler. Coba kita cari di poultry yang broiler. Berapakah? Wow, lumayan tinggi. 100. Halo teman baik, gimana kabarnya di hari ini? Semoga teman baik kali ini tetap sehat, semangat dan damai serta bahagia. Oke, kali ini saya kedatangan tamu, seorang praktisi di dunia peternakan juga. Beliau adalah salah satu expert di technical tentang bagaimana cara membuat kandang dan lokasi-lokasi yang strategis untuk membuat kandang ataupun kandang-kandang yang bagus itu harusnya diapakan. Oke, saya bersama dengan Pak Anto. Sehat Pak Anto? Apa kabar? Pak Taufik. Ya. Kabar baik. Pak Anto, ini saya ada info nih. Anda kan sebagai seorang expert di technical peternakan. Ya. Sekarang keadaan peternakan di Indonesia lagi seperti apa, Pak? Sekarang kalau menurut saya sih lagi kurang bagus ya. Wah, kenapa Pak? Karena kan populasi ini untuk broiler terutama ini terlalu banyak. Iya. Jadi terus banyak perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan apa namanya? Dengan Jadi banyak yang gulung tikar. Oh, gulung tikar. Ya, karena faktor situasi dan kondisi dengan corona juga kemarin gitu kan. Betul, Mungkin sekarang udah mulai lagi, tapi ya untuk kandangnya ya tetap tidak bisa di daerah khususnya Jawa Barat. Iya. Untuk saat ini belum bisa menambah lagi gitu karena populasi overpopulasi ya. Jadi memang sebelum corona banyak kandang yang berdiri, kemudian pada saat corona banyak yang tutup ya. Ya betul Pak, seperti itu. Kemudian kalau melihat dari situasi dan kondisi saat ini Pak, di Indonesia itu iklimnya lagi bagaimana Pak? Iklim secara cuacanya dan kemudian suhu yang ada di Indonesia kan memang saat ini memang fluktuatifnya terlalu tinggi Pak. Itu bagaimana Pak Anto? Punya dua musim ya, Ya. Musim hujan dan musim panas berarti. Ya. Nah, itu tergantung di lokasi Pak kalau untuk kandang Pak. Ya. Karena setiap lokasi itu kan beda. Betul. Walaupun dalam satu negara gitu. Ya, betul. Nah, kita akan menyesuaikan, intinya menyesuaikan settingan untuk di kandang ini di beberapa lokasi pasti akan berbeda. Betul. Kita cari yang benar-benar signifikan gitu loh. Oh, jadi istilahnya cuacanya relatif lebih baik ya, yang cocok untuk keadaan ayam karena memang buat teman baik ya, ayam itu kan dia tidak bisa mengatur suhunya terlalu ekstrim seperti manusia, juga tetap butuh penyesuaian. Nah, begitupun ayam, apalagi ayam tidak punya kelenjar keringat. Makanya kalau misalnya ada suhu-suhu yang mungkin pada saat itu terlalu ekstrim panas gitu, dia akan panting. Nah, kalau Bapak pernah mencoba ngecek nggak Pak ketika sebelum membangun kandang ataupun mengupgrade kandang itu suhu daerah tersebut ataupun kelembaban di daerah tersebut bagaimana? Untuk saat ini kita belum mengeceknya gitu kan, karena alatnya belum ada gitu kan. Belum support alat ya. Ya sebenarnya kalau ini sih informasi buat Pak Anto ya Pak, karena saya punya sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut itu bisa mengetahui rata-rata temperatur dan kelembaban di daerah tersebut sesuai dengan lokasinya. Misal Pak Anto biasanya di daerah Subang atau di mana Pak? Yang paling panas biasanya? Biasanya di Subang, di Indramayu juga panas. Nah, misal di satu lokasi di salah satu antara Subang atau Indramayu,
kita pakai aplikasi tersebut, kita bisa ngerti, oh ini rataan suhunya sekian, rata-rata kelembabannya sekian. Nah dari situ kita bisa melihat yang namanya heat index. Pakai aplikasi apa Pak? Ini saya baru ngomong Pak, aplikasinya namanya Coolcare. Coolcare aplikasinya sangat membantu untuk teman baik mengetahui rata-rata suhu tertinggi di sana dan kelembaban di daerah tersebut. Nah, bagaimana sih Coolcare-nya? Bapak mau tahu? Boleh Pak. Oke teman baik, kali ini saya sudah membuka aplikasi Play Store untuk mendownload aplikasi Coolcare, dan aplikasi Coolcare sendiri juga tersedia di iPhone. Oke, pertama kita akan search aplikasi Coolcare. Bisa dilihat ada Coolcare, kemudian kita buka. Nah, Coolcare by the host, silakan diklik. Kemudian kalau misalnya belum di-download, jangan di-download. Sekarang kita buka. Kemudian di sini juga ada anjuran untuk mengaktifkan GPS. Kita aktifkan dulu GPS-nya, location. Setelah itu di sini kita langsung menuju ke lokasi. Tapi sebelum itu teman baik, di sini ada beberapa jenis hewan yang dapat kita ukur. Kemudian dari sini ada babi, ada ayam, dan ada sapi. Seharusnya ada kelinci. Karena ini di Amsterdam atau masih di Belanda, maka kita coba adjust dulu ke Indonesia. Kita tinggal klik tombol lokasi saat ini. Aplikasinya mulai mencari. Nah, saat ini saya berada di Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Bisa dilihat di sini ada kelinci juga teman baik, karena di masing-masing wilayah atau daerah komoditi peternaknya berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini babi, kita coba cek satu-satu ya. Babi di sini ada grower, ada yang sow dan piglet. Kemudian kalau yang rabbit, kelinci ya untuk rabbit untuk potong. Kalau untuk ayam ada broiler, ada layer. Kalau yang sapi ada untuk perah dan juga ada yang untuk potong. Nah, kita bisa, karena di sini kontennya adalah untuk poultry, maka kita coba cek ayam. Kita ambil yang broiler. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata temperatur di daerah Cipedes ini adalah 28 derajat Celcius. Kita coba klik. Nah, 28 derajat Celcius juga kita bisa convert ke Fahrenheit. Jadinya 82 Fahrenheit. Oke, kita kembali, kita cek ke humidity. Humidity tertera di 63%. Nah, kalau humidity tidak bisa di-adjust karena ini relative humidity. Kemudian di sini juga ada airspeed. Nah, karena di sini nggak ada angin, jadi tidak ada airspeed yang kebaca. Tapi kita juga bisa lihat di sini ada heat index stress ya teman baik. Heat index stress ini akan berpengaruh sekali ketika airspeed ini mulai berjalan. Coba kita cek airspeed. Ini bisa di-adjust. Kita mau nge-adjust coba di airspeed di angka 3 meter per second. Kita set, maka yang terjadi adalah heat stress index-nya akan menurun. Coba kita geser. Nah, ini bisa dilihat ya, kelembabannya 83%, rata-rata temperaturnya 26 derajat tanpa airspeed, maka ini heat stress index-nya sudah menunjukkan alert atau sudah menunjukkan alarm hati-hati. Nah, kita kembali ke yang pertama. Dengan kecepatan 3 meter per detik, maka stress index pada saat suhu 28 derajat dan kelembaban 63 derajat hanya memperoleh 79 poin. Nah, nanti kalau misalnya terlalu tinggi bagaimana? Nanti hubungannya nanti bisa ada alertnya. Hati-hati nih, ini udah mulai panas banget nih cuaca. Maka apa yang harus kita lakukan nanti bisa dilakukan di kandang. Kemudian ini juga bisa kita lihat hari ini, besok atau ramalan cuaca H+2, H+3, H+4 dan H+5. Ini sangat membantu sekali buat teman baik yang berada di lapangan, apakah di daerah tersebut rataan suhunya untuk 2 hari ke depan, untuk kita setting di controllernya bagaimana berdasarkan dari
suhu yang ada di luar kandang. Kenapa sih harus seperti itu? Karena ya kita menyedot udara, kalau misalnya di kandang closed ya kita nyedot udara dan udara dari luar. Makanya kita juga harus paham berapa sih suhu yang ada di luar dan kelembaban yang ada di luar berapa. Karena tidak hanya udara yang kita sedot, tapi juga uap air yang ada di dalam udara tersebut kita sedot ke dalam kandang. Oke, jadi itu teman baik. Kalau teman baik merasa ini cukup membantu, silakan di-download aja di Play Store. Gimana Pak Anto? Tadi penjelasan tentang aplikasi Coolcare-nya. Aplikasinya ini sangat bagus. Ini bisa dipakai untuk setiap pengecekan kandang. Sangat bermanfaat. Jadi untuk kedepannya bisa untuk mengecek kandang, suhu apa segala macam kan udah ada di aplikasi ini. Ya, memang banyak menu tadi ya. Ada untuk kelinci, untuk babi, sapi, juga untuk sapi perah dan sapi potong. Yang terpenting broiler dan layer ya Pak ya. Ya, berarti untuk ini kan kita lagi ngomongin di ayam ya. Berarti ini untuk di ayam, walaupun ini bisa untuk hewan yang lain ya, gitu. Betul. Bagi yang mau beternak apa aja bisa pakai aplikasi yang ini, sangat cocok gitu. Betul. Ya, saya harap sih nanti Pak Anto bisa coba atau bisa pakai di kandang-kandang Bapak untuk setting kontrol. Misalnya kan settingnya kan per hari ada bedanya ya Pak ya. Iya betul. Karena suhunya pasti per hari beda. Kalau misal pas lagi panas, lagi hujan, nanti suhunya agak diturunkan ya Pak ya. Nanti bisa dikolaborasikan ya Pak ya. Nanti kita akan coba dengan alat ini, karena menurut saya ini bagus alatnya, mendukung untuk pertumbuhan juga. Betul. Untuk ayam, khususnya di ayam, karena kebanyakan peternak yang sekarang lagi rame ini kan di ayam. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi saya sarankan sih untuk bagi yang mau menggunakan aplikasi ini, ya ini sangat bagus, sangat cocok. Oke. Begitu teman baik, review dari Pak Anto. Kalau teman baik merasa membutuhkan aplikasi ini, silakan di-download di Play Store ataupun di iPhone juga bisa. Dan aplikasi ini sangat membantu buat teman baik untuk mengecek berapa sih set point untuk kandang tersebut atau kandang teman baik, dan berapa sih kelembaban yang seharusnya bisa kita kontrol ataupun bisa kita atur ya. Baik Pak Anto, terima kasih atas waktunya. Oke, semoga terima kasih. Semoga aplikasi ini bisa membantu Pak Anto di lapangan. Ya, terima kasih Pak Taufik infonya. Dengan aplikasi yang ini akan kita coba. Oke, terima kasih Pak Anto.